Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang COVID-19. Coronavirus. Penyebab COVID-19 adalah virus yang tergolong dalam famili coronavirus. Coronavirus merupakan virus RNA strain tunggal positif yang berkapsul dan tidak bersegmen. Coronavirus yang menjadi etiologi COVID-19 termasuk dalam genus Beta coronavirus. Umumnya berbentuk bundar dengan beberapa pleomorfik dan berdiameter 60-140 nanometer. SARS-CoV-2 sensitif terhadap sinar ultraviolet dan panas. Efektif dalam dinonaktifkan dengan pelarut lemak seperti ether, etanol 75%, etanol, disinfektan yang mengandung klorin, asam peroksidatat, dan kloroform. Penularan. Masa inkubasi COVID-19 rata-rata 5-6 hari dengan range antara 1 dan 14 hari, namun dapat mencapai 14 hari. Resiko penularan tertinggi diperoleh di hari-hari pertama penyakit disebabkan oleh kontraksi virus pada sekre yang tinggi. Orang yang terinfeksi dapat langsung menular sampai dengan 48 jam sebelum onset gejala dan sampai dengan 14 hari setelah onset gejala. Periode presymptomatik karena memungkinkan virus menyebar melalui droplet atau kontak dengan benda yang terkontaminasi. COVID-19 utamanya ditularkan dari orang yang bergejala ke orang lain berjarak dekat melalui droplet. Penularan droplet terjadi ketika seorang berada pada jarak dekat dalam 1 meter dengan seseorang yang memiliki gejala pernapasan, misalnya batuk atau bersin, sehingga droplet beresiko mengenai mukosa, mulut dan hidung, atau konjungtiva mata. Transmisi melalui udara dapat dimungkinkan dalam keadaan khusus di mana prosedur atau perawatan supraaktif yang menghasilkan aerosol seperti intubasi endotrakeal dan lainnya. Lanjut, demam, rasa lelah, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek, nyeri kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, hilang penciuman, dan pembauan atau ruam kulit. Orang lanjut usia, yaitu disebut lansia, dan orang yang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung dan paru-paru, diabetes dan kanker, beresiko lebih besar mengalami keparahan. Definisi operasional istilah terbaru. Kasus suspek. Seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria tersebut, yaitu orang yang terinfeksi saluran pernapasan akut yang bisa disebut ISPA, dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal. Yang kedua, orang dengan salah satu gejala tanpa ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi trouble COVID-19. Orang dengan ISPA berat, pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Istilah pasien dalam pengawasan PDP saat ini dikenal kembali dengan istilah kasus suspek. Yang kedua itu kasus trouble. Kasus suspek dengan ISPA berat atau ARDS
meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium (PT-PCR). Kasus yang ketiga, konfirmasi. Seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium PT-PCR. Kasus konfirmasi dibagi menjadi 2. Yang pertama, kasus konfirmasi dengan gejala. Yang kedua, kasus konfirmasi tanpa gejala. Yang keempat, kontak erat. Orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus trouble atau konfirmasi COVID-19 diriwayatkan kontak yang dimaksud antara lain: A. Kontak tatap muka berdekatan dengan kasus trouble atau kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih. B. Sentuhan fisik langsung dengan kasus trouble atau konfirmasi seperti bersalaman, berpegangan tangan, dan lain-lain. Yang C. Orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus trouble atau konfirmasi tanpa penggunaan APD yang sesuai standar. Situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang diterapkan oleh tim penyelidik epidemiologi setempat. Yang kelima, pelaku perjalanan. Seorang yang melakukan perjalanan dalam negeri yang disebut domestik maupun luar negeri pada 14 hari terakhir. Disecret apabila memenuhi salah satu kriteria berikut. A. Seorang dengan kasus suspek dengan hasil pemeriksaan PT-PCR 2 kali negatif selama 2 hari berturut-turut dengan selang waktu 24 jam. Yang B. Seseorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan karantina selama 14 hari. Nah, pesan-pesan yang harus disampaikan yaitu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta bilas setidaknya 40-60 detik. Cuci dengan air dan keringkan dengan handuk bersih atau kertas sekali pakai. Jika tidak ada fasilitas cuci tangan, dapat menggunakan pembersih tangan berbasis alkohol seperti hand sanitizer minimal 20-30 detik. Menutup mulut dan hidung ketika bersin atau batuk menggunakan tisu atau sisi dalam tengah lengan atas. Tisu yang digunakan dibuang ke tempat sampah tertutup dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelahnya atau menggunakan hand sanitizer. Gunakan masker kain bila harus keluar rumah. Tetap jaga jarak dan lakukan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Ganti masker kain setelah 4 jam dipakai dan cuci hingga bersih setelah dipakai. Ketika memiliki gejala saluran pernapasan, gunakan masker dan berobat ke Fasiankes. Melakukan kebersihan tangan rutin terutama sebelum memegang mulut, hidung, dan mata, serta setelah memegang benda-benda yang sering disentuh seperti pegangan pintu, pagar, meja, papan ketik, komputer, dan lain-lain. Yaitu komunikasi publik. Mengumumkan kondisi ancaman sehat lebih cepat atau lebih awal dan secara berkesinambungan, memutakhirkan data atau informasi setelah dilakukan penilaian dan analisis risiko. Segera memberikan informasi terbaru secara terbuka, meskipun tidak lengkap untuk menjelaskan situasi yang terjadi. Menyediakan saluran komunikasi yang mudah diakses publik untuk mendapatkan informasi terbaru. Situs resmi, media sosial resmi, dan lain-lain. Menggunakan saluran komunikasi yang terpercaya dan efektif secara rutin dan dapat dimanfaatkan oleh publik. Mengidentifikasi dan mengaktifkan influencer terpercaya untuk membantu menyebarkan konten positif kepada masyarakat.
pemberdayaan masyarakat. Pertama, menganalisis persepsi risiko dengan cepat berdasarkan informasi formal dan informal yang ada. Kedua, memetakan publik menerima pesan atau tanggapan cepat komunikasi, misalnya masyarakat yang terdampak, petugas kesehatan, pemimpin politik, lembaga donor. Mungkin dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.